Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Nunung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Bu Yeni. Iya, apa kabarnya hari ini, Bu Nunung? Alhamdulillah, kabarnya baik, Bu Yeni. Bagaimana dengan Bu Yeni sendiri? Alhamdulillah, saya juga baik. Nah, Bu Nunung, kira-kira apa rencana pertemuan kita hari ini ya, Bu? Iya Bu Yeni. Untuk hari ini saya akan menceritakan suatu permasalahan yang terjadi di lembaga saya, Bu Yeni. Iya, permasalahannya apa itu, Bu? Ada suatu permasalahan yang terjadi di lembaga saya, Bu. Nih, terkait dengan siswa saya, Bu Yeni. Saya memiliki siswa itu berjumlah di kelas saya itu ada 19 anak, nggih. Nah, dari 19 anak tersebut selama dari tahun ajaran baru sampai sekarang saya evaluasi ada satu anak yang kurang memahami terhadap suatu perkembangan dalam mengenal suatu bilangan dan mengenal suatu huruf, Bu. Jadi perkembangan literasi dan numerasi anak tersebut dari awal tahun sampai sekarang ini belum muncul sama sekali, Bu. Padahal anak tersebut itu sudah sekolah di lembaga kami itu dari tahun kemarin. Jadi tahun ini itu sudah mengulang, Bu. Tapi untuk tahun dulu itu bukan berada di kelas saya, tapi ada di kelasnya teman saya yang B2. Kalau di kelas saya itu mengampu di kelompok B1. Nah, dari permasalahan itu, Bu, saya merasa sedikit kebingungan. Kenapa anak tersebut nggak seperti anak-anak yang lain perkembangannya dalam perkembangan literasi dan numerasinya. Mungkin dari Bu Yeni nanti dapat memberikan suatu solusi atau juga langkah-langkah yang bisa memecahkan suatu masalah yang ada di lembaga saya. Karena saya sudah memberikan beberapa inovasi pembelajaran dan beberapa teknik pembelajaran yang sudah saya terapkan di lembaga saya. Namun dari 19 anak itu ada satu anak yang namanya Alwafi itu masih tetap belum bisa dan belum bisa memahami konsep bilangan dan huruf tersebut, Bu Yeni. Dari langkah-langkah tersebut saya sudah sampai kadang merasa kebingungan, Bu. Jadi karena sudah beberapa langkah dan metode yang saya terapkan hampir dari A sampai 10 macam lebih lah, Bu, dengan kegiatan bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain. Untuk anak-anak yang lainnya is okay, nek menurut saya bisa memahami dengan mudah, tapi pada anak tersebut itu belum muncul perkembangannya. Nah, itu yang dapat saya ceritakan terkait pengalaman yang ada di lembaga saya itu, Bu. Mungkin dari Bu Yeni itu memiliki sebuah solusi yang dapat memecahkan permasalahan yang ada di lembaga kami. Ya, ya Bu Nunung. Berarti di kelas Bu Nunung itu jumlah siswanya 19 dan ada satu anak yang kurang memahami perkembangan literasi dan numerasinya belum muncul dan anak itu sudah mengulang. Nah, untuk mengatasi anak tersebut kan perkembangan numerasi dan literasi itu tujuannya untuk apa ya, Bu? Kalau yang saya harapkan untuk perkembangan
literasi dan numerasi tersebut bahwa anak tersebut itu mampu mengenal bilangan dari 1 sampai 10 dan mampu mengenal huruf-huruf abjad dari A sampai Z, Bu. Untuk awal ini baru saya kenalkan, memang karena memang namanya di lembaga TK kami itu untuk pengenalan bilangan juga melalui tahapan, Ibu, dari 1 sampai 10 juga satu-satu itu untuk pengenalannya. Jadi saat ini baru mulai sampai 10 bilangan yang dapat saya terapkan di lembaga kami. Dan untuk hurufnya juga bertahap, tapi harapan saya anak tersebut sudah mampu memahami huruf abjad tersebut. Itu tujuan yang saya harapkan. Ya, berarti harapan dari Bu Nunung yaitu anak tersebut mampu mengenal bilangan 1 sampai 10 dan huruf abjad A sampai Z ya, Bu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, apa rencana yang akan dilakukan oleh Bu Nunung? Nah, itu yang jadi kendala sama saya, Bu, karena langkah-langkah dan strategi dalam mengajarkan bilangan dan huruf-huruf tersebut sudah saya terapkan untuk anak-anak dengan cara bernyanyi, dengan cara tepuk, dengan cara bermain dengan benda-benda, dan dengan cara menempel. Itu sudah saya lakukan, Bu. Namun pada anak tersebut ya masih saja belum paham. Jadi saya bingung sendiri memang dalam mengatasi anak tersebut. Nah, apa yang harus saya lakukan? Karena langkah-langkah tersebut sudah saya lakukan. Mungkin dari Bu Yeni sendiri bisa mencarikan solusi lain selain yang dapat saya lakukan di lembaga. Ya, tadi Bu Nunung sudah memberikan ini ya. Bu Nunung sudah mencoba kepada anak tersebut dengan berbagai permainan dan juga dari lagu juga sudah ya, Bu. Nah, untuk apa ukuran keberhasilan rencana dari Bu Nunung tersebut? Kan tadi Bu Nunung mengatakan bahwa anak tersebut belum perkembangan literasi dan numerasinya belum muncul. Dari rencana tersebut, ukuran keberhasilan yang dimaksud oleh Bu Nunung itu anak tersebut menjadi seperti apa itu, Bu? Ya, yang menjadi tolak ukur saya untuk anak tersebut, Ibu, karena memang anak yang lainnya sudah bisa memahami. Jadi untuk anak tersebut ya harapan dan yang menjadi tolak ukur saya itu ya mampu seperti perkembangan anak-anak yang lainnya, Bu. Jadi mampu mengenal huruf, mampu mengenal angka dengan lancar dan paham. Seperti itu yang menjadi tolak ukur saya. Ya, jadi mampu mengenal huruf dan angka dengan lancar. Mungkin ada orang atau siapa yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan rencana tersebut, Bu? Kalau menurut saya untuk lingkup sekolah itu ya memang lebih dekatnya dengan guru kelas ya, Bu. Nah, tapi kalau dari faktor keluarga mungkin dapat membantu, tapi memang saya belum melakukan hal tersebut, Bu. Hanya saja saya kadang kalau dalam acara parenting itu saya menyampaikan terhadap wali untuk minta kerjasamanya dalam membimbing anak-anak di rumah seperti itu, Bu. Tapi memang saya belum pernah mengkomunikasikan hal tersebut kepada orang tua anak tersebut yang kurang memahami bilangan dan huruf, Bu. Seperti itu. Oke. Ya. Nah, kan berarti Bu Nunung meminta bantuan keluarga atau guru ya, Bu. Nah, berapa
lama waktu yang diperlukan Bu Nunung untuk mencapai target tersebut, Bu? Dan Bu Nunung bisa mulai dari kapan untuk merencanakan rencana dari Bu Nunung tersebut? Gimana? Waktu yang dibutuhkan Bu Nunung, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Bu Nunung untuk melaksanakan rencana aksi dari Bu Nunung dan kapan akan dimulai? Oh, seperti itu ya Bu. Ya, tapi mohon maaf Ibu, ini speaker saya karena ada error, jadi suaranya dengan yang masuk itu agak pelan dan keras Bu. Apa itu bisa berpengaruh ya terhadap rekaman Oh ya iya, Bu? iya. Saya sudah nanti hasilnya juga kurang Bisa Bu. maksimal ini Bu. Saat dengan bicara itu penerimaan di laptop saya itu keras dan pelan. Kalau saya sama dengan biasa Bu, bisa lancar. Ya. Sama sih. Kerasa ada suara kerasa. Iya. Iya, Oh iya. iya, Bu, lanjutkan saja nggak apa-apa ya Bu. Ya udah. Ya mohon Ya. maaf ya ini karena gangguan ini terjadi di speaker laptop saya mungkin karena memang kadang speaker laptop saya terjadi seperti itu. Tapi memang adanya seperti itu Ibu. Mohon maaf. Nah ini tadi terkait pertanyaan yang ditanyakan oleh Bu Yeni. Ini untuk waktunya Ya. itu harapan saya dalam waktu 1 semester ini Bu bisa dalam waktu satu semester ini anak tersebut bisa lah ya Bu untuk mencapai perkembangan literasi dan operasi dalam mengenal bilangan dan huruf tersebut Bu. Oke, 1 semester. Apakah 1 semester itu tidak terlalu lama, Bu Nunung? Ya, untuk target perkembangannya sih memang saya lihat setiap hari ya Bu, tapi namun nanti untuk penyelesaiannya ya saya usahakan secepatnya untuk mengkomunikasikan dengan orang tua bahwa nanti dari orang tua itu bisa menjalin kerjasama atau bisa lebih mendampingi anaknya untuk belajar lebih giat agar anaknya lebih cepat dan lebih paham terhadap bilangan dan hurufnya seperti itu. Ya, ya, ya. Saya doakan semoga yang apa direncanakan Bu Nunung lancar ya Bu. Berarti saya tunggu kabarnya 1 semester ke depan. Dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, curhat lagi tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Bu Nunung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu untuk solusi yang diberikan Bu Yani pada